Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang udah berkunjung ke channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan coba menghias kolam ikan yang sebelumnya udah saya buat ya, dengan berbagai macam jenis tanaman hias. Nah, ini di samping saya sudah saya siapkan tanaman-tanaman hias yang akan saya gunakan, dan juga media tanam ya. Jenis-jenis tanaman ini media tanamnya juga berbeda-beda ya. Ini ada philodendron, kemudian ada calathea, ada monstera, dan juga ada sirih gading atau epipremnum. Nah, untuk detailnya bagaimana saya menghias kolam ikan, tetap ikuti ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini sebelumnya udah ada yang saya setup duluan ya. Jadi ini saya simpan tanduk rusa dan kadaka di area dinding. Nah, untuk tanduk rusa ini saya tempelkan di pakis ya, yang biasa untuk nanam anggrek. Kemudian saya paku di dinding. Ini biasanya tanaman yang suka nempel di pohon ya, jenis benalu. Dan ini kalau udah gede bagus banget sih. Ini masih baby ya, jadi bibitnya saya ambil dari kantor sih. Kebetulan di kantor banyak banget, saya minta dan alhamdulillah dikasih sih. Dan ini kadaka juga bisa kita tempelkan di pohon mati ya. Ini biasanya tumbuh di kolam juga sih. Kemudian ini ada sikas ya. Ini udah lama sih ditanam di depan rumah saya, dan sekarang udah sebesar ini. Dan ini akan tetap saya simpan di sini karena tanaman ini bagus sekali ya. Kemudian di bawah itu ada jenis anthurium ya, anthurium crystallinum, kuping gajah, dan ini alocasia neon ya. Alocasia neon ini masih baby sih. Oke, untuk yang spot pertama mungkin ada di daerah sini ya. Nah, ini akan saya tetap tanam Transcandantia. Transcandantia nanok ini sebelumnya ini dari satu pot ini aja ya. Ini pot indukannya sih. Nah, ini saya perbanyak, saya potong dan saya tanam di 3 pot. Jadi ini untuk spot ini nanti akan saya langsung tanam di tanah sih. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur ya. Nah, untuk ditanam di tanah, sebelum ditanam kita kasih pakis cacah dulu ya. Nah, ini pakai cacah ini tujuannya supaya air tetap bisa keluar dengan baik ya, jadi tidak banyak air di bawah. Dan juga ini karena poros ya sifatnya, jadi bisa masuk oksigen ke akar-akar tanaman. Ini untuk media tanam lama masih bisa kita gunakan ya, kita keluarkan dari pot. Ini bisa tekan-tekan karena ini pot plastik ya, lebih mudah. Ini kurang lebih udah sebulan sih sejak saya tanam ya. Jadi ini bisa kita stek ya, kita potong per 1 ruas atau per 2 ruas ya. Kita langsung tancapkan aja ke media tanamnya. Ini media tanamnya sih cuman sekam bakar dan tanah ya, kemudian dicampur pupuk kandang atau pupuk kompos juga bisa. Nah, untuk penyiraman ini bisa seminggu 2 kali sih ya. Oke, kita buka yang selanjutnya.
Ini untuk sebulan akarnya udah lumayan banyak ya. Nah teman-teman kalau mau lebih gampang bisa siapin alat kayak skop gitu ya, tapi karena saya udah biasa pakai tangan sih, saya akan pakai tangan aja. Ini pelan-pelan ya. Ini setelah 1 bulan ya saya tancepin di media tanam, ini akarnya udah bagus. Ini udah bisa diperbanyak lagi nih. Oke, ini udah ditanam ya. Dan ini kalau kita mau memperbanyak ini tinggal di stek aja ya. Kita stek di antara ruas ini. Kita ambil paling bawah aja ya. Nah, ini setelah di stek ini tinggal kita tancepin aja. Dan insya Allah ini akan tumbuh ya. Padatkan dikit tanahnya. Oke, karena masih ada space di belakang, ini akan saya coba taruh alocasia ya. Nah, ini ada alocasia majonica. Ini media tanamnya kurang lebih sama, tapi ini harus kita tambahin andam ya. Biasanya mereka lebih subur sih kalau kita tambahin andam. Oke, akan saya taruh di belakang ya. Kita keluarkan nanti dari pot pelan-pelan, kemudian kita tanam. Spot pertama udah selesai ya. Jadi ini saya tanam juga alocasia pidec atau cladineon biasanya orang sebut ya. Dan ini ada alocasia amazonica. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur ya di sini. Nah, ini selanjutnya ada tanaman philodendron ya. Tanaman philodendron ini biasanya tumbuh di tempat yang teduh, di bawah-bawah pohon di hutan ya. Dan nanti mereka akan naik ke batang pohon. Jadi di sini saya kasih turus untuk media rambatnya supaya tumbuhnya juga bagus ya. Nah, untuk philodendron ini karena daunnya size-nya sangat besar ya. Ini nanti akan saya taruh di sudut dekat bak kolam air terjun. Oke, ini udah saya tempatkan di sudut atas ya, sebelah bak kolam. Dan di bawahnya ini saya tempatkan tanaman monstera jenis Borsigiana. Untuk tanaman ini sama seperti philodendron, jadi mereka akan merambat ke pohon ya. Nah, ini untuk media rambatnya saya modif pipa saluran air terjun. Saya kasih serabut kelapa ya, tali serabut kelapa, dan saya set sebagai turus. Nah, untuk monstera ini seperti halnya philodendron giganteum, saya taruh bersama potnya ya, di sudut atas dan di sudut bawah. Nanti gampang untuk dipindah-pindah. Selanjutnya ini ada 2 spot lagi ya. Tapi sebelumnya saya mau coba jelaskan untuk media tanam yang saya pakai di monstera dan philodendron. Ini saya pakai media tanam yang poros ya, jadi ada sekam fermentasi, ada andam dan perlite. Tanahnya sedikit aja supaya poros ya, jadi kalau ada air masuk itu bisa cepat maksudnya bisa keluar dengan mudah. Nah, ini karena mereka biasa di tempat yang teduh, di atas saya kasih paranet ya supaya tidak terlalu panas. Nah, untuk sikas sendiri ini jenis tanaman yang memang harus terkena sinar matahari langsung ya. Ini kalau kepanasan ini daunnya bisa menguning ya. Oke, untuk spot di bawah jendela ini saya akan coba tanam calathea ya. Saya ada calathea beracalina dan di belakang saya ada peacock winger. Nah, ini nanti sebelum ditanam mau saya cacah juga ya. Oke, ikuti aja. Seperti biasa ini untuk